Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal isa'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi wa husnil ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibi syarha Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Faslun. Pasal berikutnya fi kaifiyati taubati, dalam menjelaskan kaifiyahnya taubat, caranya bertaubat. Tajibu taubati minadz dzunub, wajib bertaubat dari segala dzunub. Dzunub itu kalimat jamak, artinya banyak dosa. Kalau satu dosa namanya dzambun, kalau banyak namanya dzunub. Wawa apa dosa itu? Wa ma yahjibuka anillahi ta'ala. Ini takrif yang bagus ini. Dosa itu apa? Dosa itu adalah suatu perkara, apapun perkara yang menghalangi mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dosa. Kalau kamu sering lihat orang loncat-loncat di batu, itu enggak pernah kita dengar ada orang loncat batu besar terus batunya meleset. Ada enggak? Orang loncat-loncat di batu besar, batunya ngelinding gitu. Ada? Nggak ada. Yang ada batunya licin, orangnya yang kepleset. Nggak ada yang batunya yang gelinding, nggak ada. Ini batu yang besar itu tidak akan menyebabkan orang itu terjatuh gitu loh. Yang sering menyebabkan orang terjatuh justru kerikil, batu-batu kecil yang kalau kamu injek, nah, artinya sesuatu apapun yang membuat kamu menjauh dari Allah, maka namanya dosa. Sesuatu yang
membuat kita jatuh itu biasanya kecil-kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu menjauhkan kita dari Allah pelan-pelan, dikit tambah jauh. Kalau dosa besar menjauhkannya cepat. Kalau dosa kecil kita nggak berasa, kayak nggak punya dosa lah. Padahal kita sedang dijauhkan dari Allah pelan-pelan. Ya, apapun yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah, maka itu namanya dzambun atau dosa. Maka wajib bertaubat dari segala macam dosa fauron. Fauron itu maknanya segera. Ketika dosa, segera taubat. Jangan sekarang dosa, oh besok aja lah tanggung lah. Besok ntar aja lah tanggung lah. Diundur namanya dia tidak memenuhi perintah. Taubat itu perintahnya fauron, segera setelah berbuat maksiat. Akibal iktirafiha, yaitu selesainya berbuat suatu dosa. Ala kulli mukallafin, maka ini wajibnya bertaubat ini untuk siapa? Untuk tiap-tiap mukallaf, zakaron kana au unsa, laki-laki maupun perempuan, hurron au abdan, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya, wa insanan au jinnan, baik manusia ataupun jin. Semuanya kalau salah diperintah bertaubat, sekecil apapun dosa itu. Jadi nggak ada dosa yang nggak usah ditobatin, nggak ada. Setiap dosa wajib ditaubati walaupun dosa itu kecil. Artinya tetap itu menjadi penghalang, menjadi penghambat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wahia atau batu, yang namanya taubat itu apa? Taubat itu apa? Taubat itu anadamu, yaitu adanya penyesalan. Orang taubat itu di hatinya muncul rasa menyesal. Kalau orang berbuat maksiat, mulutnya ngucapin maaf, tapi di hatinya nggak ada menyesal, maka ini belum taubat. Taubat itu sumbernya bukan mulutnya minta maaf, tapi hatinya muncul penyesalan. Kenapa kok saya ngelakuin? Biasanya orang yang emosi, gara-gara emosi HP dibanting, sadar, ngapain kebanting? Nyesel. Nyesalnya bukan marahnya, banting HP. itu nyesel gitu. Makanya kamu persiapan kalau marah banting-banting, persiapan piring plastik di rumah, piring seng gitu. Jadi kalau kok terpaksa lupa banting, untung seng gitu. Nggak sampai. Jadi orang yang taubat itu muncul penyesalan ala fi'liha, atas perbuatan dosa yang dia lakukan, bi ayyahzana wa yatamanna anna ma waqa'a minha lam yaqa, dan ia setelah menyesal sedih, terus dia berangan-angan apa yang telah terjadi dari perbuatan dosa itu, seakan-akan dosa itu belum pernah terjadi. Artinya sedih. Terus
getun. Kok bisa saya begitu? Nyesel, terus getun itu heran. Kok saya bisa begitu loh? Gitu loh. Kalau kejahatannya mungkin terjadi, tapi dia getun, kok saya bisa begitu loh. Namanya kok ente tahu-tahu mukul orang gitu. Padahal ente nggak pernah mukul. Itu ente getun, kok saya bisa mukul orang loh. Astagfirullah, minta ampun ya Allah. Nyesel gitu. Getun itu mau mengembalikan bahwa ada sesuatu yang di luar program kamu gitu loh. Itu loh maksudnya. Nanti akan kembali ke takdirnya Allah itu. Nanti kamu siap menerima hukuman ya Allah. Jadi harus ada rasa getun di hatinya itu. Jadi tidak menganggap bahwa dosa itu hal yang biasa-biasa saja, enggak. Tapi seakan-akan nggak pernah terjadi. Kenapa kok sampai terjadi? Nanti besok kalau maksiat lagi ya begitu lagi. Kok terjadi lagi? Tapi kalau orang nggak pernah punya rasa getun, nggak pernah punya rasa nyesal, ya nggak nampak nilai taubatnya, nggak nampak, nggak terpenuhi apa yang menjadi rukun-rukun taubat yang harus ada dalam hatinya. Jadi ada penyesalan, terus dia bersedih, terus dia menjadi orang yang getun atau heran. Wa ikhla, dan dia melepaskan diri. Wa atarku lidzunubi allati kana mulabisan laha. Dia putus hubungan. Melepas diri itu putus hubungan. Mulai hari ini saya putus hubungan. Ini orang yang taubatnya beneran. Artinya bukan tobat sambel. Tobat sambel ada ya? Hah? Tobat sambel itu maksudnya kalau pas nggak ada sambel nanyain, ada sambel nggak? Begitu pas ada makan, tobat gua. Sambel apa sini? Ntar kosong lagi, nanya lagi ada sambel nggak? Lu tadi tobat, karena nanya lagi. Karena kalau nggak pakai sambel makannya nggak enak, gitu. Jadi nanya lagi dia. Gitu. Itu namanya tobat apa? Gue mau mulai sekarang nggak minum arak, putus. Itu yang bawain gratis nih. Oh, yang bener loh. Gitu. Lain nih ceritanya. Jadi putus hubungan itu udah pokoknya saya nggak mau nyentuh lagi dah. Kalaupun kok ada kumpulan di situ, mendingan gue lewat jalan lain dah. Gitu. Nah, yang penting nggak ketemu lah. Gitu. Kalau ketemu kenapa? Waduh berabe dah. Bakal nongkrong lagi. Paling enggak satu lah. Hormatin. Melepas diri. Wal azmu ala ya'uda ilaiha, dan bertekad dalam hatinya bahwa saya tidak akan mau kembali lagi terjerumus dalam satu kemaksiatan. Adzunubi abadan, untuk selama-lamanya. Ila akhiril umur, sampai akhir umur saya. Haufan minallah. Ini poinnya, karena takut sama Allah. Beda takut kambuh lagi, beda ini. Lu nggak minum arak bro, liver gua lagi dong, enggak, liver gua kambuh. Ini bukan karena Allah, karena liver. Itu artinya dipaksa tobat sama Allah. Jadi tobat itu ada dua nih. Ada orang tobat yang nggak dipaksa,
ada tobat yang dipaksa. Tobat dipaksa itu tadi, mau nggak mau dia harus tobat, dipaksa tobat. Ada orang diundang sama orang tuanya, ada yang datang dengan sukarela, ada yang dibopong. Kalau dibopong bisa nolak. Nah, itu namanya dipaksa datang gitu loh. Anak diundang nggak datang, gewek, pulang. Pulang nggak? Pulang diajak, itu namanya dipaksa suruh. Nah, ada orang dipaksa taubat, dipaksa mendekat kepada Allah gitu loh. Taubat itu mau menghilangkan dosa, mau menghilangkan semua yang menjauhkan kita kepada Allah. Berarti mau kemana ini? Mau mendekat. Nah, ada orang yang mendekat dengan sukarela, ada yang dipaksa mendekat. Nah, kamu jangan sampai dipaksa mendekat. Ya, tahu-tahu liver, tahu-tahu OD, tahu-tahu ada yang ini, hati-hati nih ya. Jadi sebelum dipaksa mendekat, maka kita harus menjalankan satu kewajiban, yaitu bertaubat atau mendekat kembali kepada Allah. Maka taubat itu kan diartikan kembali. Yang tadinya menjauh kembali gitu loh. Makanya di langit kalau ada seorang hamba yang taubat, itu Allah ngumpulin malaikat. Tuh lihat tuh, hambaku kembali tuh, lihat. Diumumin ini. Besok kok maksiat lagi, taubat lagi, dikumpul lagi. Tuh, balik lagi kan. Jadi Allah membanggakan hamba-hamba yang pada taubat. Bukan orang taubat itu malah berkecil diri, saya mau. Oh, dibanggakan oleh Allah. Kenapa? Yang dari menjauh mendekat. Jadi orang taubat itu orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dosanya kecil, dia kembali, maka dia disambut oleh Allah. Kalau ada yang dosanya gede, kembali, lebih diberi rahmat oleh Allah juga. Sekarang ada pencuri taubat, malaikat dikumpulin tuh. Sekarang udah nggak mau nyuri lagi tuh. Kan nyuri kan perbuatan. Ada yang pembunuh taubat, oh malaikat kumpul lagi banyak lagi. Tuh lihat yang mau bunuh aja taubat. Nah, artinya lebih diunggulkan gitu loh. Hingga ada satu pintu tersebut pintu untuk masuk surga, namanya pintunya apa? At-Tawwab. Pintunya orang-orang yang bertaubat. Pintu yang akan diisi oleh hamba-hamba yang bertaubat. Maka dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ila akhir umur khaufan minallah, dikarenakan takut kepada Allah, bukan takut bini, bukan takut polisi, bukan takut uang habis, bukan takut macam-macam lah pokoknya. Pokoknya saya mau tobat karena ini dilarang sama Allah, maka itu namanya taubat atas kesadarannya. Tapi kalau dipaksa taubat, nah ini namanya apa? Dipaksa untuk kembali mendekat kepada Allah. Kenapa kok dipaksa taubat? Udah kejauhan mainnya, begitu ya. Anak kecil kalau sudah kejauhan dan orang tuanya sayang, diapain? Paksa pulang. Kalau nggak sayang, bodoh amat, lo mau nggak pulang. Kalau perlu jangan pulang sekalian.
Jadi kalau ada orang kok masih dipaksa taubat, itu masih ya Allah. Bayangannya kan masih ikutan di depannya. Mbak lari dia. Kemudian wastighfar, kemudian lisannya membaca istighfar. Ini tadi batinnya taubat, menyesal, sedih, heran, terus putus hubungan, terus tidak akan mengulangi lagi, terus lisannya mengucapkan minta ampun ya Allah, ampuni hamba ya Allah, tobat ya Allah. Sering orang yang diberikan sakit sama Allah sampai tobat-tobat kan sering. Gara-gara sering keluar dikasih sakit, tobat ya Allah, tobat ya Allah. Waktu sakit tobat, begitu sehat kumat gitu. Berarti taubatnya belum taubatan nasuha, karena orang taubat yang betul-betul. Qala Allah Ta'ala azza wa jal, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosanya. Ini dikatakan yang berbuat keji dan menganiaya dirinya sendiri. Allah enggak mendoliminya. Allah enggak berbuat dolim kepada kamu. Saya berbuat maksiat, berarti saya terhalang untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Allah enggak memberikan rahmat berupa hidayah, berupa taufik untuk taat. Itu enggak memberinya Allah, itu enggak jadi Allah dolim. Tapi kamu yang dianggap mendolimi diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu memilih sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, memilih sesuatu yang bahkan dilarang oleh Allah, memilih sesuatu yang bahkan tidak ada contohnya dari para nabi, para rasul. Maka pilihan yang keluar dari perintahnya Allah dianggap kamu mendolimi diri kamu sendiri. Maka dikatakan audzalamu anfusahum, maka mereka sadar lalu mereka taubat. Ini berarti sadar kembali. Ada yang enggak sadar-sadar dipaksa kembali. Makanya sering orang ini orang taubatnya kapan? Udah tua masih begitu aja. Ntar begitu stroke, taubat ya Allah, taubat ya. Baru itu dipaksa taubat. Qala Allah Ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Maka barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, maka pasti ia mendapati Allah, zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Orang mukmin maksiat, taubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunti
al-mamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Riwayat dari Siti Aisyah di mana Rasulullah telah bersabda kepadaku, kata beliau. Ini berarti beritanya langsung Siti Aisyah langsung, Nabi langsung ngomong sama Siti Aisyah. Jika kamu telah mengerjakan suatu dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Ini perintah untuk segera bertaubat. Fa inna taubata miradzambin an-nadmu wastighfar. Maka sungguhnya taubat dari dosa itu adalah isinya dua, yaitu penyesalan dan ucapan minta ampun. Ini pokok utamanya nih. Orang tobat itu pokoknya apa sih? Oh, pokoknya pertama nyesel. Anak kamu pergi jauh, datang pulang, tobat mak, nyesel mak, nggak keluar lagi. Kenapa? Nggak punya duit di luar mak, pulang mak. Nyesel dia. Ya, di luar ngelakuin enggak dia kembali. Ini karena adanya penyesalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi istighfari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam perkara istighfar, artinya menjelaskan tentang permohonan ampun. Kata beliau, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ghfirli hazli wa jiddi wa khata'i wa admi wa amdi wa kulli dhanbin indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni. Ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Dzakara dzalikal Ghazali fil Ihya Ulumuddin. Yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah kalau berdoa, ya Allah ampunilah aku kesalahanku, kebodohanku, keterlaluanku. Ini diakui nih dalam segala urusanku dan segala apa yang engkau lebih mengetahuinya dariku, ya Allah. Saya ini sudah nakal, ya Allah, semrawut, lancang, bodoh, minta ampun, ya Allah. Keterlaluan, ini harus kita akui, itu semua ada pada diri kita. Terus wa in kana adzambu tarka fardhin, dan jika dosa itu berupa meninggalkan perkara wajib, minas sholah, umpamanya contohnya seperti sholah, wa zakat, wa siyam, atau zakat atau puasa, qadha'u bi ayati bihi ala tariqatihi, maka harus diqadha dengan ia melakukan menurut cara pengerjaan perkara wajib tersebut. Kalau taubat karena kita terbiasa meninggalkan perkara yang diwajibkan seperti sholat, puasa, zakat, maka taubatnya dengan mengqadha, menggantinya. Saya ninggal sholat berapa kali, saya ninggal puasa berapa kali, saya ninggal zakat berapa kali, maka saya taubat, ya Allah. Taubatnya enggak cuma istighfar, tapi taubatnya juga diqadha, diganti
hutang-hutang dari meninggalkan perkara yang wajib. Karena yang namanya fardu itu perbuatannya harus, kalau ditinggalkan berarti kita ngutang. Lah, solusinya biar nggak ngutang gimana? Bukan minta ampun, bayar gitu loh. Qadha, kerjakan. Nanti akan dijelaskan bagaimana caranya. Nah, orang yang dia taubat, kayak orang dengar cerita di masjid, dia melakukan riba. Begitu duduk di masjid, dengar kiai cerita riba, hukumnya riba begini, hukumnya riba, sampai dia menangis mendengar hadis yang menerangkan bagaimana siksaan riba yang akan diberikan kepada orang-orang yang terkena riba. Dia nangis di masjid. Begitu pulang masih lanjut ribanya. Itu namanya orang yang tertipu, bukan taubat, bukan. Jadi taubatnya nggak dibarengi dengan action, maksudnya. Harusnya ketika dia sudah nyesel, nangis, pulang, selesaikan ribanya. Nah, namanya itu ada actionnya. Oh, dia dengar orang yang meninggalkan sholat wajib akan begini-begini, dia dengar, maka dia pulang dari situ segera hitung berapa yang saya tinggalkan. Action, nah, kerjakan. Ini namanya orang yang betul-betul taubat, bukan orang-orang yang tertipu kepada ampunannya Allah. Jadi seakan-akan dia menganggap kalau sudah nangis, sudah istighfar, selesai. Ini kamu tertipu sama sifat pengampunnya Allah. Enggak begitu. Allah mengampuni enggak cuma dengan kamu nangis istighfar, tapi harus dibayar. Terus kalau yang ditinggalkan perkara fardu maka diqadha. Au tabiatan, atau jika dosa itu sebagai konsekuensi wa huwa ma yutlabu min dulamatin wa nahwiha li adamiyin qadha'u ay a'ta'u iyah. Kalau dosa itu berupa suatu konsekuensi, artinya sesuatu yang harus dituntut karena diperoleh secara aniaya dan semacamnya terhadap hak manusia, maka ia harus menunaikannya, yaitu memberikan hak tersebut kepada orang tersebut. Kalau dia kok dosanya pernah merampok hartanya orang, pernah ngambil hartanya orang, pernah korupsi hartanya orang, maka taubatnya bukan nangis tapi hartanya dikembalikan. Kalau dia pernah mencuri punyanya orang, dia pernah merampok punyanya orang, udah habis hartanya, gimana? Diganti. Berapa saya dulu pernah mengambil. Nah, itu konsekuensinya itu, gitu loh. Artinya kalau itu kamu lakukan, berarti dosa kamu dianggap selesai. Kalau nggak dilakukan, maka ada perhitungan nanti di akhirat. Jadi caranya kalau dosanya hakullah, melanggar hak-haknya Allah, maka caranya adalah dengan mengqadha. Kalau harta dosanya itu berkaitan sama mengambil haknya manusia, maka dikembalikan. Au istardahu ay talaba ridahu min ghairi radin haqqi alaihi, yaitu meminta kerelaan orang itu tanpa harus mengembalikan hak itu kepadanya atau minta ridhonya. Kamu pernah mukul orang, mulanginya gimana? Kalau orangnya mau.
Kalau nggak mau, minta ridhonya. Udah meninggal dia mau. Eh? Udah meninggal. Lah itu. Kalau kamu pernah gebukin orang-orang yang mati, lah terus mau tobatnya bagaimana? Artinya mau minta ampunnya bagaimana? Nanti itu urusan di langit sudah urusannya. Kalau orangnya sampai mati. Tapi kalau orangnya masih hidup, masih bisa minta. Lah kalau yang ente curi hartanya orang, mati, bisa dikembalikan ke anaknya gitu. Ente pernah ngerampok hartanya orang, ente pernah memiliki hartanya orang yang kamu ambil mati, mamanya pernah kamu dulu bakwan 2 ngomong 1 mamanya. Leder. Darmaji namanya. Mamanya kok kamu inget, terus kamu pengen taubat, mau dikembalikan, yang jual udah nggak ada, ya cari ke anaknya. Kok anaknya nggak ada, keturunannya nggak ada, nggak ketemu, gimana caranya? Hah? Titipin ke masjid, tapi ngomong, niatin, ya Allah ini untuk bayar darmaji ya Allah. Untuk bayar dahar 5 ngomong biji, ya Allah titip ya Allah. Gitu. Artinya kalau nanti amal itu tercatat, di akhirat kamu ditagih, ada jatahnya nih, si darmaji dibayar. Kalau urusannya nggak bisa dibayar pakai sesuatu, ya minta ridhonya. Dia pernah mendolimi orang, pernah yang nggak bisa diganti lagi, maka kita minta ridhonya. Qala sahibu Jala'il Qulub, telah berkata pengarang kitab Jala'il Qulub, fa idza faraghna min huquqillahi ta'ala fanandura ila huquqil abad. Apabila telah selesai oleh kami akan hak-haknya Allah, maka kami akan merenungkan hak-haknya manusia. Jadi nggak selesai nih. Kalau haknya Allah selesai, tinggal haknya makhluk. Terus taubat itu hak Allah dan hak kita.
tinggalin orang meninggal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin. Jadi apabila telah terselesaikan haknya Allah, maka lanjut menyelesaikan haknya dengan manusia. Waya nau'ani, yaitu menyelesaikan dengan manusia itu ada dua perkara. Maliyun, dengan cara yang pertama adalah bersifat kehartaan. Mislul ghasobi, pernah melakukan ghasob. Apa ghasob? Ghasob mencuri terangan, namanya ghasob. Kalau maling itu mencuri sembunyi-sembunyi. Kalau tengah jalan nyurinya rampok. Begal nih namanya nih, begal. Lah iya, kalau kamu pakai sendalnya orang di tengah keramaian, nggak pamit sama orangnya, namanya ghasob gitu loh. Begitu kamu ghasob nggak dipulangin lagi namanya. Ini namanya maliyah urusannya, berarti kamu mengambil haknya orang yang urusannya kehartaan nih. Ghasob, mencuri, wa akli malin, atau memakan hartanya orang lain, bi ghairi idnihi, tanpa seizinnya, wal itlafihi, dan merusak barangnya orang lain tanpa seizinnya, dan yang lain-lain lagi yang berupa berurusan sama kepemilikan harta. Imma bil yadi au bi syahadati zur au bi sya'yi au bi sa'yi ila zalimin au bi ghairih. Ada kalanya dengan tangan dipaksa diambil atau ada kalanya dengan persaksian palsu di sidang. Ente nipu, ini barang milik si fulan, itu saksinya. Ente nipu, ketika dapat bagi dua sama ente. Nah, ini berarti nipunya nggak pakai tangan, tapi pakai persaksian.
atau dengan berjalan melaporkan kepada orang zalim. Kamu lapor sama centreng, ambil, paksa ambil harta kamu, itu bentuknya adalah pinjam tangannya orang lain, atau dengan cara-cara yang lainnya lagi, termasuk yang berkaitan sama pengambilan harta secara tidak benar. Fama alimna minha malikahu, lalu segala perkara dari berbagai macam itu yang telah disebutkan, kami ketahui akan pemilik dari harta itu, fanastahillahu, maka minta kehalalan kepadanya. Wa in sodarot hadhil asya'u minhu fi halis siba id yalzamu sobiya ghazamatun maliyatun, maka kami meminta kehalalannya kepada pemiliknya. Ini kata Sahibul Kitab. Maka kami minta kehalalan kepada pemiliknya meskipun terjadi perkara-perkara, arti terjadinya perkara-perkara ini itu pada waktu kanak-kanak. Coba, kapan terjadinya, kapan? Sebab wajib bagi seorang anak kecil menunaikan denda kehartaan. Anak kecil itu kalaupun salah ngambil punya orang tetap didenda, nggak terus anak kecil nggak apa-apa. Wah, nanti semua anak kecil bisa, tetap harus diganti. Maka ketika kecil kita pernah melakukan hal-hal tersebut, kita ingat, maka kita wajib menggantinya. Wa in matal maliku, apabila pemiliknya mati, fanastahilluhu minal warathati in wujidat, maka kita minta kehalalan dari ahli warisnya jika ditemukan. Wa ilam tujad, apabila enggak ditemukan, aulam yu'lamil maliku, atau kamu enggak tahu siapa pemiliknya, fanu'zihi, maka kami memberikan harta itu in kana baqiyan au qimatuhu in kana halikan, maka kami memberikan harta itu jika masih ada, atau memberi ganti hartanya jika harta itu telah rusak. Kemana kami gantinya? Ilal fuqara, kepada orang-orang fakir. Biniyatin, dengan niat ayakuna wadi'atan indallahi ta'ala yusilaha ila sahibiha yaumal qiyamah, dengan niat bahwa harta itu sebagai titipan di sisi Allah dan akan diantarkan harta itu kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Yang dikasih fakir, tapi niatnya ya Allah, ini titip ya Allah. Miskin, yatim, kasih. Nanti di akhirat akan pahalanya akan kembali kepada yang mamanya. Kok begitu di akhirat kamu ditagih kamu darmaji dulu ya, ditagih namanya. Kira-kira kalau bayar dunia berapa itu? Kalau dibayar dunia berapa? Goceng. Kalau sekali, ya kalau sekali goceng berarti. Kalau tiap hari kan nanti ada hitungannya juga. Ini kok
seminggu sekali umpamanya. Umpamanya ente sudah 100 kali lah gitu. Berapa itu goceng 100 berapa? Goceng kali 100 500.000. Itu 500.000 yang kamu cicil bayar ke fakir, goceng ceban namanya. Itu andai dibayar segede 500.000 dengan titipan kamu yang dibayarkan ke nanti di akhirat, waktu dia nagih, kamu utang 500.000, datang malaikat, udah dibayar 5 miliar. Oh, insya Allah. Kamu dulu sering-sering begitu tadinya, jangan cuma 100 kali kalau begitu. Malah dia nyesel kenapa kok nggak yang lain nggak darmaji juga. Kenapa yang lain nggak darmaji, kok kamu doang yang darmaji gitu loh. Coba, kenapa? Karena nilainya sudah berbeda begitu loh. Dibandingkan nilai yang cuma 500.000 paling buat beli HP aja, HP apa. Ini itu mendapat anugerah yang luar biasa. Kayak ibaratnya kamu titipkan ke fakir itu dibungain lah duitnya lah gitu, berlipat. Kayak ada orang itu ada seorang kerja sama seorang tuan, belum sempat gajian, kabur pulang kampung. Gajinya sama tuannya dibeliin kambing, dirawat. Wah, kok kambingnya beranak sampai ratusan. Datang lagi yang punya, urus nagih. Dulu saya belum digaji, mana gaji saya? Gaji kamu udah saya pakai. Ngamuk. Diapain pakai? Saya beliin kambing itu anaknya segitu. Wah, seneng nggak? Bawa semua nggak disisain. Ini kurang ajar ya kadang. Dibawa semua nggak disisain. Lu yang ngerawat siapa? Yang dipikir ini kan punya gua semua. Iya, punya lu semua. Tapi kan saya ikut ngurus. Jadi ibarat di keadaan seperti itu akan membuat orang yang tadi berhutang atau yang dizalimi itu akan menjadi bahagia. Nggak akan menuntut kamu, malah dia akan berterima kasih kepada kamu. Wa ghairu malin, yang kedua bentuknya ghairu mal. Kalau tadi kan bentuknya mal. Kalau kamu berbuat zalim bisa kamu kasih ke fakir atau yang lainnya. Kalau bentuknya ghairu malin, wa huwa aidon nau'ani, maka juga ada dua macam. Badaniyatun, ada bentuknya badaniyah, mislul jurhi wal darbi wastikhdami bi ghair haqqin. Contohnya apa yang bentuknya badan? Contohnya seperti melukai, memukul, memperkerjakan dengan paksa tanpa hak. Ini bentuknya badan, berarti gini, mendolimi dengan aniaya namanya. Bentuknya fisik. Ada lagi bentuknya qalbiyun, bentuknya menyakitkan, bukan dohirnya tapi batinnya. Seperti apa? Mithla syatami, seperti mengejek, memaki, wal istirza'i wa nahwiha. Ada orang kerjanya tukang bully namanya, buzzer. Adminnya buzzer. Kerjanya apa tukang bully itu? Ya buliin orang. Artinya menyakitkan hatinya seseorang, mengejeknya, membuat ini yang sakit bukan fisiknya tapi hatinya. Termasuk yang kedua ini. Jadi yang bentuknya bukan harta itu ada dua juga, yaitu ada zahir, ada batin, menganiaya zahirnya atau menganiaya batinnya.
Wa tariqul khalasi, maka cara pembebasannya minhuma, dari keduanya aidon, istihlalu in amkana, maka minta kehalalan jika memungkinkan. Dulu saya pernah nonjok kamu, minta halalnya. Dulu saya pernah nyakiti kamu, minta halalnya kalau itu mungkin. Wa illa fatandarru'u ilallahi ta'ala wa du'a'u wa tasadduqu liman lahul haqqu la'alla Allah ta'ala ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Maka jika memungkinkan, maka mesti memohon sungguh-sungguh. Kalau minta ridhonya nggak bisa, orangnya mati atau orangnya sudah nggak ketahuan di mana juntrungannya, maka caranya gimana? Kamu harus betul-betul minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan banyak-banyak bersedekah untuk orang yang memiliki hak itu. Sedekah, ya Allah, ini buat orang yang saya pukul dulu, ya Allah. Sedekah, ya Allah, ini buat orang yang saya pernah sakiti dulu, ya Allah. Sedekah buat orang yang niatkan, ada harta-harta yang kamu sisipkan untuk itu. Terus semoga harapannya bahwa kita mendapatkan keridhaan kepada kita mendapatkan keridhaan dari Allah pada hari kiamat. Semoga hal itu bisa sampai kepada orang-orang yang tidak bisa diselesaikan dengan meminta halal. Ya, caranya ya minta ampun kepada Allah dan bersedekah untuk orang-orang yang pernah kita dzalimi. Artinya ketika orang itu, orang yang terdzalimi itu bisa membalas nanti di akhirat. Jadi kalau kamu mau balas dendam itu balas dendamnya jangan di dunia tapi di akhirat. Kalau di akhirat balas dendamnya kamu puas gitu loh. Di dunia kamu nggak puas balas dendamnya. Kalau di akhirat puas. Artinya orang-orang yang nanti masuk neraka dan orang-orang yang nanti masuk surga, maka orang-orang yang di surga itu akan didatangkan ke neraka untuk membalas perbuatan mereka di dunia. Kan kalau sama-sama surga selesai namanya, nggak ada balas-balasan. Afwan bro ya tahu surga bareng. Ini kalau satu di neraka, satu ke surga, maka akan ada namanya melampiaskan dendamnya. Seperti siapa contohnya? Seperti diriwayatkan Abu Jahal. Ketika dia masuk neraka, yang dicari pertama sama dia siapa? Bilal. Bilal nerakanya sebelah mana ya? Kurang ajar nggak? Kata yang lain apa? Oh, Bilal di surga. Mana mungkin Bilal surga? Saya di neraka, masa Bilal surga? Maka Allah datangkan Bilal. Piro jarimu? Gimana, enak toh? Nih saya di surganya Allah. Itu akan menyakitkan hatinya. Itu balas dendam yang betul-betul menyakitkan begitu loh. Orang di dunia nyakitin kamu, kamu mah begini, kebanyakan ngaji. Nah, begitu dia nanti di akhirat neraka, samperin, kamu banyakan apa dulu? Ajib. Itu sakitnya luar biasa gitu loh. Itu akan didatangkan nanti begitu loh, sebagai tambahan siksaan untuk mereka gitu loh. Di dunia kamu nggak perlu begitu, nggak perlu siapa yang bisa nolongin saya balas dendam, nggak usah nunggu Rembo datang itu tolong. Nggak, nanti di akhirat kamu akan didatangkan oleh Allah. Nah,
Orang-orang yang matinya terzalimi itu dendam. Nanti saya akan nuntut sama Allah bahwa saya pernah dizalimi sama fulan. Pas dendam begitu, dapat kiriman dari kamu yang zalim. Dari siapa ini? Dari fulan. Oh, Masya Allah, baik banget loh dia. Nggak jadi nuntut gitu harapannya gitu loh. Kenapa? Kamu sedekah atas namanya dia, beramal atas namanya dia. Ketika dikirim ke dia, dari mana ini? Oh, dari fulan yang dulu pernah zalimi kamu. Wah, Masya Allah, udah tobat dia sekarang. Dia ngirimin kamu sesuatu. Wah, ini akan jadi bahan bahwa dia tidak lagi menuntut seorang yang dulu pernah menzalimi dirinya. Ini harapannya begitu loh. Terus wa amma idza kana al-haqqu bil bahaimi lah. Apabila hak itu terjadi pada hewan. Nah, gimana nih? Kezaliman kita pada hewan. Tadi kan kita menyakiti orang bentuknya harta atau bentuknya bukan harta fisik. Ada yang bukan harta dua macam, zahir, batin. Maka itu pada manusia selesainya minta halal ganti atau kita bersedekah berharap menjadi ampunan nanti di akhirat. Lah kalau pada hewan gimana? Wa ma idza kana al-haqqu bil bahaimi bi an tadribaha bi ghairi dzambin, maka engkau pernah memukul hewan tanpa ada kesalahan. Onta tiba-tiba kamu pukul, nggak punya salah. Kalau punya salah pukul pantas, punya salah pukul karena kesalahannya. Ini nggak punya salah kamu pukul. Au tadriba wajhaha, atau kamu memukul kepada wajahnya. Bidzambin, karena dia berbuat satu kesalahan, karena salah mukanya kamu tonjok, mukanya kamu sabet umpamanya, kamu pukul. Au tahmilaha fauqa taqatiha, atau pernah memberikan beban kepada hewan yang melebihi kemampuannya. Nih, pernah dipukul tanpa salah atau kamu pukul karena dia salah tapi mukulnya di muka. Ini muka itu nggak boleh dipukul walaupun hewan, apalagi orang coba. Hewan aja nggak boleh dipukul di mukanya, apalagi manusia. Terus atau memberikan beban kepadanya melebihi kemampuannya, artinya suruh gotong barang yang jumlahnya banyak. Aulam yata'ahad ghalafaha alafaha wa ma'aha fal amru muskilun jiddan. Dan engkau pernah tidak, tambah lagi, dan engkau pernah tidak menjamin makannya dan minumnya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau hukum yang sangat rumit. Apa solusinya? Susah. Mau sedekah hewan, mau minta ridho hewan, nggak minta ridho dosa, dolim, gimana? Ruwet. Ini asli ruwet gitu. Jadi ya adanya hanya minta ampun kepada Allah, dengan sungguh-sungguh minta ampun. Karena
Bisa saja hewan itu dibangkitkan nuntut kamu nanti bagaimana itu ya? Andai dibangkitkan terus nuntut, gak terima ya Allah. Artinya kamu pernah mukul nyamuk, matiin nyamuk pakai palu namanya. Itu nyamuk bisa nuntut, ya Allah, saya ini dipencet aja mati ya Allah. Ini dipalu ya Allah. Apa enggak luar biasa dituntut, ya Allah. Ini apa keadaan taubat yang harus kita pahami dan caranya bertaubat. Artinya kalau bentuknya fardu, caranya mengganti. Kalau bentuknya hakul adami, caranya mengganti atau minta halalnya, atau kita menitipkan sedekah atas namanya. Ini itu apa tata cara atau bagaimana kita diajarkan untuk taubat dengan sungguh-sungguh. Nanti kita akan bicara yang lainnya lagi masih dalam bab bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna anana tarafna wa annana asrafna laladzā ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastaulana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi au suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli adhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tawsi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.